Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda kali dalam talk show COVID-19. Nah, kita tidak akan bicara tentang pandemi secara khusus, tapi kita akan bicara tentang bagaimana kaitannya dengan sektor ekonomi dan khususnya lembaga keuangan mikro yang ada di desa, yaitu LPD. Nah, kita akan di awal tahun 2021 ini tentu berharap lembaga mikro keuangan yang berada di tingkat desa adat yaitu LPD tetap optimis menjaga kesinambungannya di dalam bagaimana bergerak secara ekonomi. Nah, kita akan mewawancarai dua orang narasumber. Pertama, Ketua BKS LPD Provinsi Bali, Bapak Herman Cendekiawan, dan satu lagi Ketua LP atau Lembaga Pemberdayaan LPD Bali, Bapak Tengah Karmiasa. Kita sapa Om Swastiastu barangkali. Om Swastiastu, Pak Winata. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Ya. Yang ke Pak Herman dulu nih. Pak Man, kalau kita bicara tentang LPD, ya evaluasi dulu ya 2020 gimana nih dampak COVID? Ya. Kondisi keadaan. Terima kasih Pak Win dan pemirsa Bali TV dimanapun berada. Tentu sebelumnya kami dari Badan Kerjasama LPD Provinsi Bali menyampaikan selamat tahun baru 2021. Tentu dengan situasi yang serba sulit dengan situasi COVID sekarang ini, harapan kita tentu juga mohon doa, mohon tuntunan dari Desa Yang Widiwasa dan semua masyarakat Bali agar LPD tetap ajak ke depannya. Kalau kita lihat LPD kita di seluruh Bali, tentu nanti secara detail pengawasannya akan disampaikan oleh Pak LPD, Pak Nengah. Dari kita tentu secara umum menyampaikan kepada seluruh teman-teman pengelola LPD di seluruh Bali, dengan akhir tahun 2020 sudah kita tutup buku. Tentu koordinasi, komunikasi, harmonisasinya dengan semua tokoh-tokoh masyarakat di desa adat dengan begitu kompak. Kita harapkan juga bisa mengakhiri 2020 ini dengan pertanggungjawaban, istilahnya laporan pertanggungjawaban LPD kepada Krama Desa, karena ini adalah ajang yang disuratkan dalam peraturan daerah untuk mempertanggungjawabkan keberadaan LPD kita di sepanjang 1 tahun. Nah, untuk itu kami harapkan juga kepada teman-teman untuk koordinasinya sekali lagi baik kepada pembina LPD, kepada antar LPD juga termasuk kepada pemerintah, tokoh masyarakat, utamanya adalah kerama adat di desa adatnya masing-masing agar bersama-sama lah menjaga LPD kita dalam situasi yang serba sulit, bahkan amat sulit yang pernah kita lalui, yang tersulit ya, banget. Tentu juga ini bagian dari upaya kita untuk tetap semangat, tetap optimis untuk katakanlah untuk menghadapi ini. Kalau kita sudah bersama, bersatu, saya yakin halangan pasti bisa kita lalui. Dan itu terbukti di tahun 2020 relatif ya bisa diatasi lah kondisi-kondisi, artinya menjaga keamanan dari LPD. Iya. Astonggara, karena ini lembaga keuangan milik desa, bagaimana peran Krama Desa itu, artinya untuk bersama-sama menjaga LPD kita, baik secara moral maupun material. Ini kan kita tidak hanya butuh likuiditas saja, yang lebih butuh lagi kondusivitas. Artinya bagaimana untuk menjaga keberadaan LPD itu secara moral juga secara kondusivitas di masyarakat itu sendiri. Astonggara berjalan walaupun di sana sini masih kita perlu adakan juga koreksi dan evaluasi. Baik, saya ke Pak Tengah Karmiasa sebagai lembaga pemberdayaan. Okay. Semacam lembaga yang tapi ini istilahnya melakukan pendidikan, pelatihan dan juga termasuk pengawasan mungkin ya. Yang mungkin bisa menjelaskan di tahun 2020 dan harapan di tahun 2021 terhadap LPD ini menapi Pak Tengah. Om Swastiastu, terima kasih. Kami dari lembaga pemberdayaan memberikan apresiasi kepada teman-teman LPD seluruh Bali, kemudian kepada BKS sebagai mitra kerja kami, bahwa LPD dalam situasi sulit seperti sekarang ini, kalau kita melihat kinerja keuangan memang ada sedikit dinamika, Artinya jujur kita akui bahwa
COVID yang tadinya berpengaruh terhadap kesehatan ternyata berdampak terhadap ekonomi keuangan. Tetapi LPD sebagaimana kita ketahui tumbuh dan berkembangnya itu adalah ada di desa adat. Jadi peran serta desa adat memberikan proteksi perlindungan kepada LPD itu sudah optimal. Artinya LPD dalam situasi sulit ini dapat tumbuh dan berkembang walaupun dalam tanda kutip ada sedikit dinamika. Ya. Dari sudut kinerja kesehatan memang ada dinamika yang harus kita juga sikapi dengan bijak. Karena dinamika ini kalau mudah-mudahan COVID ini bisa segera ada penyelesaian, ada dengan ditemukannya vaksin, artinya ekonomi warga pelan tapi pasti akan membaik sehingga dinamika kesehatan LPD itu bisa juga berangsur-angsur pulih kembali. Artinya ada dinamika yang perlu kita juga pelajari bersama-sama, perlu kita sikapi bersama-sama, baik dari kami sebagai pengawas maupun desa adat sebagai pemilik. Tapi secara relatif artinya dalam jangka 2020 ini kendala-kendala yang terjadi akibat pandemi COVID bisa lah diatasi gitu ya. Secara prinsip LPD Bali sistemnya sudah matang. Artinya apa? 35 tahun perjalanan LPD sudah memberikan banyak pembelajaran untuk mengatasi masalah. Jadi LPD besar tumbuh karena LPD besar ini tumbuh di tengah dinamika masalah-masalah yang harus dihadapi, harus diselesaikan oleh LPD. Jadi kalau kita berbicara tentang LPD, ada 3 unsur yang saling terkait. Ada makro level, ada pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kemudian ada BPD juga di sana, kemudian ada di meso level, ada kami, ada BKS LPD, kemudian di mikro level ada perjuru LPD, ada perjuru desa adat, yang sinerginya. Ini yang harus kita apresiasi bahwa Bali mempunyai hal yang unik tentang menjaga keajegan desa adat ini. Desa adat ya. Iya. Paman, saya tertarik dengan bagaimana di tahun 2021 kan tadi sudah dijelaskan bahwa ya kita tetap harus optimis dan segala macam ya. Tapi tentu Paman karena kawan-kawan di LPD pengurus-pengurus ini sudah memetakan persoalan di tahun 2020 kemudian melihat 2021. Tetap optimis tidak? Nah ini saya harus itu kan supaya masyarakat karena kan yang namanya lembaga keuangan pasti yang terpenting adalah kepercayaan kan itu ya. Nah, bagaimana ini agar kepercayaan masyarakat terhadap LPD tetap terjaga? Ya Pak Win, tentu pertama dengan setelah adanya ditemukannya vaksin ini dengan situasi COVID, tentu kita harapkan imun kita sehat bertambah, di samping memang tetap mengikuti prokesnya 3M-nya itu. Dan harapan kita dengan 2021 ini kita yakinkan kepada teman-teman tetap optimis, kalau bisa kita istilahkan isi botol itu ya. I-nya inisiatif, S-nya sportif, I-nya inovatif, T-nya toleransi, objektif juga. Toleransi, objektif, dan legalitasnya itu kan yang penting. Legalitas tentu ini adalah pengayoman dari pemerintah tentang Perda, Pergub yang memang kita selaku LPD memang dari awal diayomi oleh itu. Dan tentu harapan kita dengan optimis ini juga tetap seperti tadi koordinasinya dengan tokoh-tokoh masyarakat, terutama suasana yang memang kita perlukan yang kondusif karena ini adalah lembaga kepercayaan. Sehingga ampuriang meniki mangletan wentan isu-isu dan lain sebagainya, termasuk ada merubah nama LPD dan lain sebagainya. Kita perlu juga kaji dan ajaklah kita orang-orang praktisi untuk sama-sama mengkajinya. Karena merubah nama itu tentu kita historisnya juga, teknisnya, sosiologisnya, apalagi secara ekonomis juga kita perlu pertimbangkan. Itu ampura pisan peniki. Talar apa yang ada di Perda termasuk dana pemberdayaan yang 5% itu kadang-kadang banyak juga masih disoroti, termasuk orang yang paham hukum tidak sudah bagiannya dia, malah dia tidak mengambil itu misalnya, dijadikan masalah yang dianggap tidak hak dan sebagainya. Nikilah hal-hal yang seperti niki, diantara optimisme itu tentu kita perlu juga jaga situasi yang memang benar-benar kondusif.
Nah, kalau ada krame misalnya tokoh masyarakat, apalagi sekarang kan sarjana LPD itu sudah yang penelitian di LPD sudah banyak sekali, S2 juga, doktor juga sudah ada. Jadi, menjadikan LPD sebagai Objek penelitian. S3 sudah ada ya? S3 sudah ada. Ngiring sarang-sarang makin kita manfaatkan itu, suarakanlah, berikan masukan, terutama dalam hal membuat rencana kerja. Kalau rencana kerja itu sudah kita setujui, artinya sudah istilah sudah ketok palu itu, jangan lagi di luar lagi membuat hal-hal yang yang membuat suasana, yang mengurangi keoptimisan tadi. Tentu kalau ada usul, saran, silakan itu disampaikan. Karena jelas juga Undang-Undang 1 2013 tentang lembaga keuangan mikro itu LPD memang dikecualikan. Ada kekhususannya LPD dan LPN. Justru dengan itulah kekhasan itulah keunikan itulah yang menjadikan dibilang tadi oleh Pak LPD 36 tahun sudah bertahan seperti sekarang. Saya kira itu semeton sarang sami termasuk media, terima kasih banyak karena memang sudah memberikan edukasi dan pemberitaan yang proporsional, saya kira itu. Walaupun memang ada beberapa, harus diakui ada beberapa LPD yang ya katakanlah pengurusnya yang ini kan mismanagement sebenarnya Pak. Iya. Ini harus diakui memang, tapi itu sudah adalah penindakan secara hukum dan segala macam yang bermasalah itu kan begitu ya. Iya. Kalau memang ada seperti tadi ada karena saking banyaknya kita akui saking banyaknya adalah. Tentu sekali lagi karena ini milik desa adat, Ngiring sarang-sarang bagaimana akan memajukan LPD di desa adatnya masing-masing. Saya kira banyak tokoh di masyarakat itu untuk akan memberikan masukan. Jangan masalah usul saran itu malah dibuat yang katakanlah di luar proses paruman dan sebagainya yang sudah disepakati. Baik, saya ke Pak Henan. Mungkin karena yang sudah diuji di talkshow kita kali ini ada harapan mungkin kepada LPD khususnya, karena lembaga pemberdayaan ini tentu sangat concern sekali untuk bagaimana LPD tetap sehat gitu ya. Yeah. Ada harapan mungkin sebelum bisa ke Pak. Terima kasih. Kami dari lembaga pemberdayaan harapan bahwa LPD sehat itu menjadi target. Untuk menjadikan LPD sehat ada parameter-parameter sehat yang harus juga diperhatikan oleh perjuru LPD, termasuk juga oleh Panurekse. Karena menjadikan LPD sehat bukan semata-mata menjadi tanggung jawab LPD, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu menjadi tujuan daripada berhasilnya pembentukan LPD, memberikan kontribusi penguatan keuangan kepada masyarakat. Jadi harapan kami, mari bersinergi menjadikan LPD sehat walaupun dalam situasi sulit seperti sekarang. Ya. Mudah-mudahan vaksin bisa menjadi solusi gitu ya. Salah satu karena gitu, ekonomi bisa bangkit ya. Baik. Pak Wan mungkin kayak tadi vaksin juga di Pak Wan. Iya. Dukungan juga mungkin dari LPD. Iya. Saya kira walaupun terus terang saya belum juga divaksin ya, tapi kalau memang nanti dapat giliran tentu kita akan ikuti sebagai warga negara, warga desa juga. Semeton Sarang Sami tentu sekali lagi Kerama Desa Adat Sarang Sami ini sekarang sudah mulai katakanlah banyak yang rungu tentang LPD kita. Tentu kadang-kadang masukan yang baik, kalau cara penyampaiannya tidak baik, tentu akan menimbulkan juga efek yang kurang baik. Oleh karena itu, mungkin ngiring sarang-sarang tokoh-tokoh masyarakat disampaikanlah, karena memang dulu petugas LPD atau pengurus LPD itu hanya memang siapa yang mau ngayah dari awal. Sekarang sudah berkembang dan ada faktor X, mungkin ada ini itunya. Tentu banyak orang yang sekarang rungu lah tentang LPD kita. Itu saya sangat apresiasi, tetapi juga mari kita hargai juga apa yang dirintis oleh teman kita dari awal. Kalau ada masukan yang tujuannya adalah menguatkan LPD itu, saya kira penyampaiannya di Paruman Desa Adat itu, saya kira. Paruman Desa Adat. Ya. Itulah lembaga tertinggi kalau di tingkat LPD ya Pak. Iya. Dan kita berharap tentu memang LPD tetap menjaga soliditasnya, kemudian kekuatannya, karena ini juga benteng ya, katakanlah begitu di masa pandemi ini, benteng keuangan kita di tingkat desa adat. Dan mudah-mudahan tahun 2021 ini semakin baik. Sudah ditemukan vaksin, ini kaitannya dengan ekonomi bisa bangkit, tentu LPD juga akan semakin bangkit.
Terima kasih Pak Mas, terima Astungkar. kasih Pak Dengah waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi dan optimisme. Sekali lagi optimisme yang perlu kita jaga. Itu juga bagian dari ilmu tubuh kita sehingga kita bisa melampaui pandemi ini. Demikian talkshow Tahu Covid kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Permasati. Om Santi, Santi 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 Om.